Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru semuanya, saya akan menjelaskan tentang Edmodo. Caranya masuk Edmodo dengan menggunakan Google edmodo.com. Bagi pengguna pertama akan muncul seperti ini tampilannya. Kita bisa menggunakan akun guru, akun siswa, atau akun orang tua. Fungsinya adalah untuk pembelajaran jarak jauh. Kita bisa masuk di dua hal ini, dua akun ini, bisa akun Google dan akun Microsoft. Saya gunakan akun Google. Nah, di sini ada pernyataan. Apakah Anda ingin mengakses akun Google Anda kemari ke Edmodo? Kalau boleh, berarti izinkan. Nah, ada pilihan. Kalau ini kan dalam bahasa Inggris, nanti ada pilihan. Kita bisa rubah ke dalam bahasa Indonesia. Di sini, apakah saya seorang teacher, guru, apakah saya seorang student, murid, dan apakah saya seorang parent atau orang tua siswa. Nah, saya pilih yang ini. Edmodo akan muncul. Nah, namanya saya siapa? Siti Aisyah. Tulis nama depan dan nama belakang. Kalau sudah, next. Explore atau cari apa yang kamu sukai di sini. Kemudian kalau seandainya saya mau masuk kelas orang lain, maka saya harus menggunakan join class kayak gini. Oke, saya hari ini ceritanya mau membuat kelas. Saya set up a class. Kemudian kalau seandainya saya mau masuk kelas orang lain, maka saya harus menggunakan join class kayak gini. Oke, saya hari ini ceritanya mau membuat kelas. Saya set up a class. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya kita sebut aja kelas IPS 9A. Subjeknya select gitu ya. Pilih subjeknya. Subjek itu adalah materi atau pelajaran kita. Saya pilihnya adalah Social Studies. Bagian dari Social Studies yang kita pilih adalah apa? Karena saya mengajar IPS itu semua, maka saya pilih all. Tapi kalau saya guru SMA misalnya geografi. Warnanya juga beda. Kita pilih warna apa yang cocok. Katanya selesai, yang mewakili sama dari data, kelas kita. Lanjutkan. Apa yang harus kita buat? Merah. Bisa add student. 9A merah. Student itu adalah kelas, kalau udah selesai tambahkan siswa. Atau kita mau explore kelas kita. Jadi menambahkan siswa supaya beda, warnanya juga ada beda. dua cara. Pertama adalah katanya selesai, kita bisa menggunakan lanjutkan. Apa yang harus kita buat? Anak-anak kita bisa add student, tapi harus menggunakan student itu adalah tambahkan siswa. Atau jadi kita mau ekspor kelas kita, tambahkan satu persatu. Nah, menambahkan siswa email. Ada dua cara. Ada cara lain, yaitu nanti pertama adalah menggunakan kode kelas. Oke, kita bisa menggunakan first name dari anak-anak kita. Atau nanti ada Tapi kelas kita harus menggunakan lewat email, WhatsApp. Jadi siswa kita sampaikan kepada wali kelas. Katanya selesai, selamat datang. Lanjutkan. Apa yang harus kita buat? Bisa add student. Add student itu adalah
tambahkan siswa. Atau kita mau ekspor kelas kita. Nah, menambahkan siswa ada dua cara. Pertama adalah kita bisa menggunakan first name dari anak-anak kita, tapi harus menggunakan email. Jadi siswa kita tambahkan satu persatu menggunakan email. Tapi ada cara lain, yaitu nanti ada menggunakan kode kelas. Oke, ini kode kelas. Lanjut, kita tambahkan materi atau ini nih, start a discussion, share class material. Kita kasih materi pertama untuk siswa kita. Kita klik di sini, kita ketik postingan apa. Misalnya, Assalamualaikum. Kemudian kita postkan. Apa yang mau kita postkan? Boleh foto, boleh kita file yang ada di komputer atau perangkat kita. Kita tambahkan misalnya, saya cukup menambahkan file saja, file foto. Kalau menambahkan file foto seperti ini. Kita pilih foto. Terus kita juga bisa pilih file-file lain dari berbagai tempat. Bisa dari Google Drive, OneDrive. Misalnya saya ambil dari OneDrive. Kalau OneDrive itu punya Microsoft. Kalau Google Drive punya Google. Atau kita bisa tambahkan dari library dari yang ada di sini. Nah, misalnya saya ngambil dari OneDrive. Kita masuk dulu ke OneDrive. Saya akan menghubungkan OneDrive. Nah, ini ada hal-hal yang file-file yang saya masukkan ke OneDrive saya. Misalnya saya masukkan ini dokumen. Nah, ini globalisasi dan perdagangan internasional. Kebetulan saya punya PPT ini. Saya masukkan sebagai materi dari pelajaran kita. Ini ada pemberitahuan dari Edmodo. Ini kita sudah memposting, katanya kita sudah memposting baru. Ada 2 postingan. Oke. Selesai. Kita kembali lagi ke kelas kita. Di sini ada banyak tampilan. Yang pertama adalah tampilan dashboard. Yang kedua tampilan kelas. Dan yang ketiga temukan. Nanti kita bisa mencari banyak hal di Edmodo. Dan ini perpustakaan. Ini pesan. Jadi bisa chatting dengan orang yang kita kenal. Ataupun dengan banyak negara. Kelebihan dari Edmodo ini adalah kita bisa berkoneksi kepada semua rekan-rekan yang pengguna Edmodo di berbagai negara. Tinggal kita add mereka, gitu ya. Dan ini berbasis komunikasi antar negara juga. Jadi bukan hanya kepada siswa kita. Ini kelebihannya dari Edmodo. Nah, tadi kita masih banyak yang menggunakan bahasa. Kalau ini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada di dashboard ini ada bahasa. Bapak Ibu bisa ganti dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Kalau saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, language ya. Ini silakan Bapak Ibu ganti di sini. Selain itu,
Kita juga menambahkan teman, guru yang lainnya. Kita bisa menambahkan siswa. Misalnya saya tulis nama Siti Aisyah. Ini saya tambahkan emailnya. Nah, ini bisa ditulis semuanya satu persatu, dan ini menurut saya cukup melelahkan juga kalau satu persatu, atau ngambil dari file kita tadi. Ini hasil dari apa yang kita udah tambahkan. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa menemukan banyak hal di sini. Misalnya, kita bisa menemukan pembelajaran-pembelajaran yang ada di luar atau yang ada di orang lain. Di sini juga ada banyak permainan juga. Kita tinggal klik saja satu-satu. Misalnya ini pembelajaran jarak jauh. Kita bisa klik satu. Ini ada pelajarannya. Ini ada contoh. Bapak Ibu kalau tidak bisa bahasa Inggrisnya gampang, tinggal pakai Google Translate. Jadi jangan bingung kalau kondisinya saat ini. Tinggal oh ya, ini kita bisa pahami. Dia lagi mau menjelaskan betapa pentingnya Edmodo sebagai pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga ada video-videonya. Jadi ini bisa dilihat saja contoh-contoh pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Edmodo. Nah, jadi sebagai guru kita bisa mencari ilmu lagi. Sekarang menggunakan perpustakaan. Perpustakaan ini bisa kita simpan sebelumnya. Misalnya kita punya Google Drive, kita masukkan akun kita. Nah, ini Google Drive saya sudah masukkan. Kita tambahkan file kita. Dari mana kita ngambilnya? Dari D boleh, dari download boleh. Misalnya ini kita tambahkan misalnya bab 2, bab 3. Ini kita tambahkan materi. Oke, seperti itu. Atau kita tambahkan kuis juga bisa. Kita buat kuisnya bagaimana? Kita buat kuis di sini secara langsung. Dari mana kita ngambilnya? Dari D boleh, dari download boleh. Bab 2, bab 3. Ini kita tambahkan materi. Atau kita tambahkan kuis juga bisa. Kita buat kuisnya bagaimana? Kita buat kuis di sini secara langsung. Jadi Edmodo itu bisa langsung buat kuis. Nanti kalau kita punya tugas kita tambahkan seperti tadi. Judul kuisnya misalnya ulangan harian. Soal di bawah ini, di sini. Oke. Batas waktunya berapa menit? Kemudian tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Kunci setelah waktu jatuh tempo. Kunci tidak, kalau kunci kita klik checklist. Kalau tidak ya sudah. Acak pertanyaan, oke, kita acak. Kemudian simpan perubahan, udah.
Nah, bisa kita mengambil file seperti nanti ya. Ini kita langsung tanggapannya kita isi. Benua Asia, benua Amerika, benua. Jawaban yang benar adalah benua Asia. Benua Asia. Ya. Ini benua Afrika, benua Asia. Tambahkan tanggapannya benua Australia. Oke. Nah, benua yang benar adalah yang kita kasih tanda ini. Penilaiannya berapa? Mau kita kasih nilai 10 boleh. Tambahkan pertanyaan baru atau tambahkan bank soal. Kalau kita belum buat bank soal berarti nggak bisa. Tambahkan pertanyaan baru. Nah, pertanyaan baru ini bisa dengan menggunakan pilihan ganda atau jawaban singkat. Masukkan dulu penjelasannya katanya. Kita buat penjelasannya. Jawab. File kita, misalnya kita punya soal di sini. Ini soal, kita bisa tambahkan. Di sini ada kirim kemana? Ke kelas yang tadi kan kita kelas 9. Ternyata kita punya kelas 9. Kelas yang kita ajar itu ada beberapa. Misalnya ini. Terus mana lagi? Kita ambil lagi yang lain. Ini. Jadi tidak satu persatu gitu ya. Kemudian lagi ini ada jatuh temponya kapan, tanggal berapa, apakah besok, lusa, atau seminggu lagi batas waktunya. Misalnya saya kasih batas waktu 3 hari. Kemudian di sini ada lock after due date. Kita mau kunci nggak setelah nanti batas waktunya selesai. Kalau mau kita kunci berarti kita begini. Kemudian random question, diacak questionnya. Jadi ini bisa kita kunci setelah selesai. Kalau kita tidak mau kasih kunci, tidak apa-apa. Setiap guru punya pengaturan masing-masing. Kemudian tambahkan ke buku nilai, kita tambahkan. Dijadwalkan. Nah, selesai, tugaskan. Jadi kita punya kuis, punya soal, punya materi. Nah, nanti ini dari perpustakaan ini bisa diambil. Setiap kelas punya tugas tambahan. Jadi sebelumnya kita udah siapkan dulu di perpustakaan. Misalnya kita punya kelas 7. Kita sudah simpan di perpustakaan kita tadi materi dan sebagainya. Maka tinggal diambil saja. Mengeksplor Edmodo mulai dari depan, itu isinya adalah dashboard, perpustakaan kita bisa menyimpan dengan cara sebelum kita memulai kita simpan dulu di sini, klik baru, kita ambil dari mana saja ya di perpustakaan kita. Misalnya dari dokumen Word. Nah, ini kalau seandainya saya membuatnya lewat Word. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat